Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait mari kita bersemangat, intinya mempunyai itikat yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Nah, di sini sudah terlihat judul saya, yaitu mari mempunyai akademik yang baik dan berakhlak yang baik. Kenapa? Karena sudah mulai banyak, tidak hanya segelintir orang, tapi hampir presentasinya misal 80% kayak gitu misalkan, 80%, bukan 20%, tapi 80% orang itu ada niatan jelek, karena mungkin ada degradasi moral kayak seperti itu. Ya tidak bisa dipukul rata 80% semua, tapi intinya itu dari presentasi, intinya sebagian besar banyak orang yang mempunyai akhlak yang tidak baik. Contohnya adanya plagiasi. Kenapa? Karena sudah jelas di situ kalau kita mau searching terkait aturan plagiasi. Nah, ini tadi sempat saya searching aturan plagiasi atau larangan terhadap plagiat di perguruan tinggi dan sanksi terhadap dilakukannya perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 nomor 17 tahun 2010. Memang saya bukan orang hukum yang tahu seluk-beluk terkait peraturan semua. Paling tidak kita mengertilah ada aturan terkait dilarang plagiasi. Plagiasi lebih baik seperti apa? ATM lebih baik ya. Lebih baik ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Maaf ini tadi ada kesalahan penulisan. Oke, jadi ATM itu artinya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya mengutip dari kalimatnya profesor ataupun dosen saya, itu boleh ATM agar kita terbiasa ini literasi. Jadi ATM itu tujuannya agar kita bisa membaca dengan seksama, bisa melakukan literasi. Terus apa lagi ya, intinya itu biar kita mempunyai banyak wawasan, mempunyai banyak pengetahuan yang terkait bidang tertentu, jangan semuanya ya. Saran lagi, lebih baik kita fokus ke bidang keilmuan satu. Kalau memang kita tidak bisa itu, ya lebih baik kita ngomong apa adanya. Bidang keilmuan saya ini bukan yang intinya istilahnya itu gada palu. Intinya apa yang kamu mau aku ada. Nah, jangan, sesuaikan kemampuan kita masing-masing ya. Terus berikutnya, jangan memanipulasi data ya. Yang pertama tadi, jangan plagiasi karena sudah ada peraturannya. Silakan dibaca terkait peraturannya, undang-undangnya. Terus lebih baik gimana? ATM agar kita terbiasa literasi. Terus yang kedua, jangan memanipulasi data. Nah,
Contohnya seperti apa nih Bu memanipulasi data? Memanipulasi data itu seperti misal kita sudah melakukan, misalkan kita mempunyai amanah untuk melakukan sensus ekonomi misalkan tahun 2016 atau tahun 2017 kemarin itu. Nah, melakukan sensus ekonomi, kemudian ternyata kita tidak melakukan sensus, benar-benar sensus. Kita cukup di warung kopi terus kita ngarang data. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada kok peraturannya apa terkait data privasi, memanipulasi data. Cuma saya nggak hafal semua ya. Saya cuma baca sekilas, oh ada peraturan terkait ada privasi data, ada terkait data pokoknya. Ada tadi sempat searching. Nah, pokoknya lebih tepatnya itu terkait apa ya? Saya juga nggak ini nggak ya nggak hafal semua, intinya ada terkait peraturan data privasi, intinya data privasi termasuk ITE dan sebagainya itu kan sudah ada. Mari kita terbuka lebar bahwa data itu memang ada hal-hal yang tidak boleh dipublikkan, terus ada juga data yang memang itu sangat fatal, contoh data medis seperti penelitian saya kalau dipublikkan. Nah, itu jangan manipulasi data. Contoh lagi, ini hal-hal yang tidak boleh lagi ya, karena kita mempunyai jiwa seorang pendidik, berarti kita harus menjadi contoh yang baik juga, menjadi teladan yang baik. Kalau memang kita tidak bisa menjadi teladan yang baik ya, lebih baik kita diam ya, lebih baik kita diam. Itu kalau saya ya, kembali lagi ke pemikiran orang masing-masing, tapi lebih baiknya ada peraturan terkait jangan memanipulasi data. Otomatis itu ada, ini contoh ya, contoh ada yang kayak tadi misalkan mempunyai amanah melakukan sensus ekonomi, ternyata dia tidak melakukan sensus ekonomi, dia cukup duduk aja terus di warkop terus dia mengarang data. Nah, tidak boleh. Contoh lagi ada data yang memang itu privasi, dipublikkan tidak boleh. Pokoknya ada terkait peraturan data. Saya nggak hafal semuanya. Terus contoh lagi, ini misal ya, memanipulasi citasi. Apa ini citasi? Citasi itu mengkutip suatu artikel atau suatu sumber buku, terus apa ya? Contohnya ini ya, mungkin kalau nanti ada yang merasa tersinggung, mohon maaf sebelumnya. Nah, ini ada daftar pustaka, terus daftar pustaka ini kan terkait apa aja yang kita kutip. Nah, yang sebelah kiri ini ya, mohon maaf ini saya nggak bisa menata yang lebih bagus, sebentar. Nah, kayak gini, ini kan ada daftar pustaka, terus yang dimaksud dengan memanipulasi ya, yang dimaksud dengan memanipulasi itu kita sebenarnya sudah nulis di daftar pustakanya itu sekian, jumlahnya sekian, misalkan jumlahnya 11, tapi pada saat kita submit di jurnal ternyata ditambahi tanpa seizin kita, tanpa seizin orang yang mensubmit tadi, tanpa seizin orang yang membuat artikel. Lah itu juga tidak baik ya. Bisa juga orang yang mensubmit itu memang hanya menuliskan jumlah daftar pustakanya sekian. Jadi maksudnya memanipulasi citasi itu si A mensubmit artikel di jurnal dengan jumlah daftar pustaka misalkan contoh 15 sumber atau kutipan.
Akan tetapi sama pihak pengelola jurnal menambahkan jumlah sumber menjadi misalkan 17 kutipan atau sumber tanpa seizin si A. Nah, itu tidak boleh. Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu peraturannya, tapi banyak yang melakukan. Ya nggak banyak ya, ada beberapa. Mohon maaf sebelumnya saya salah kalimatnya. Ada beberapa orang yang juga seperti ini. Misalkan si A submit artikel di jurnal dengan jumlah daftar pustakanya 15 sumber atau kutipan, akan tetapi sama pihak pengelola jurnal menambahkan jumlah sumber menjadi 17 kutipan. Nah, ini sumber yang dari nama dia, nama si pengelola jurnal tanpa izin si anak itu kan tidak baik. Nah, sama seperti ini nomor 3, jangan menyalahgunakan kemampuan intelektualnya untuk hal negatif. Loh, ini kenapa sih kok menambahkan kutipan di daftar pustaka tadi, menambahkan sumber di daftar pustakanya dengan nama dia? Karena memang di Google Scholar kan ada ya, kalau saya lihatkan di Google Scholar. Nah, sebentar, saya lihatkan di Google Scholar. Ini contoh kalau nama saya misalkan Nur Nafi, iya. Nah, nanti di sini itu akan terlihat dirujuk. Lah, dirujuk itu misalkan nama saya ya, dirujuk sebanyak 102 kali. Berarti ini orang yang melakukan citasi terhadap artikel saya itu 102 kali lah. Itu ada yang dimanipulasi. Tujuannya untuk apa? Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu tujuannya. Tapi pada saat kita ada perankingan di Sinta ini contoh lagi, kalau ada perankingan di Sinta Ristek Dikti, perankingan di Sinta berdasarkan author. Sebentar, maaf sebelumnya. Nama saya itu nggak usah petik. Nah, ini nama yang ngatik petik ini membuat kadang. Nah, ini saya mohon maaf, saya tunjukkan. Nah, di sini akan terlihat jelas. Lah, tujuannya melakukan apa ya? Itu ada perankingannya, memang ada perankingannya, ya nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, ini. Nah, ini ada perankingannya, baik itu nasional ataupun tingkat kampus dan sebagainya. Jadi mungkin tujuannya itu agar ranking dia tinggi. Tapi ingat, Ristek Dikti, kalau sekarang namanya Ristek Brin ya. Kalau dulu Ristek Dikti ataupun Ristek Brin itu menilai dosen itu tidak hanya dari jumlah kutipan, tapi ini sudah jelas kan ada apa aja loh, mulai dari buku yang dia buat, jumlah hak cipta atau hak paten, kemudian terkait publikasinya, ini semuanya publikasi, Rama dokumen, Google Scholar dokumen, WOS dokumen, jumlah penelitiannya, terus apa lagi nih, jumlah publikasi di Scopus. Nah, jumlah publikasi yang terindeks Scopus maksudnya. Nah, itu penilaiannya tidak hanya jumlah citasi. Nah, jadi mari kita mempunyai akhlak yang baik, akademik yang baik. Jadi gunakan kemampuan intelektualnya untuk hal-hal yang baik, bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, saya juga sambil belajar
berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kemudian jika saya ada salah kata, mohon maaf sebelumnya. Jika saya ada salah ucap, menyinggung dan sebagainya, mohon maaf sebelumnya. Mari kita mempunyai akademik yang baik dan berakhlak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.